Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dilindungi oleh Allah, selalu diberkahi oleh Allah, dan yang pastinya teman-teman selalu semangat ya belajar di rumahnya. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 1 bulan September tahun 2021. Teman-teman akan belajar pendidikan agama Islam. Untuk hari ini kita masih memasuki materi menuntut ilmu dan mempelajarinya. Hari ini kita akan melanjutkan keutamaan menuntut ilmu, yaitu yang ke-7 sampai dengan ke-10. Yang ke-7, jalan menuju kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ada 4 keadaan seseorang di dunia. Yang pertama, seseorang yang Allah Ta'ala berikan ilmu dan harta, dan dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka ini keadaan yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Jadi seseorang itu sudah diberikan ilmu, diberikan harta, dan dia bertakwa kepada Allah, maka ini adalah keadaan yang terbaik ya sayang ya. Yang kedua, seseorang yang Allah Ta'ala berikan ilmu namun tidak diberikan harta. Namun ia berniat jika diberi harta akan beramal seperti orang pertama, maka keadaannya di sisi Allah Ta'ala seperti orang yang pertama. Jadi untuk posisi orang yang kedua itu, dia mempunyai ilmu namun tidak mempunyai harta. Cuman dia sudah berniat, kalau dia mempunyai harta dia akan beramal. Maka sama Allah Ta'ala itu dicatat seperti orang yang pertama. Dia mempunyai ilmu dan mempunyai harta. Yang ketiga, seseorang yang Allah Ta'ala berikan harta namun tidak diberikan ilmu. Ia tidak dapat mengatur hartanya dan tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam hartanya. Ia adalah orang yang paling jelek di sisi Allah Ta'ala. Nauzubillah ya teman-teman ya. Untuk yang contoh ketiga itu adalah manusia yang dia mempunyai harta namun dia tidak mempunyai ilmu dan dia tidak bertakwa kepada Allah. Dan dia adalah yang paling jelek di sisi Allah Ta'ala. Yang keempat, seseorang yang tidak Allah Ta'ala berikan harta, tidak juga ilmu, namun ia berniat jika diberi harta akan berbuat seperti orang ketiga, maka keadaannya di sisi Allah Ta'ala seperti orang ketiga. Jadi udah dia tidak mempunyai harta, dia tidak mempunyai ilmu, namun dia pengen posisinya seperti orang ketiga. Dia pengen punya harta, tapi dia gak mau bertakwa, gak mau berilmu atau mencari ilmu. Maka dia itu adalah yang paling jelek di sisi Allah Ta'ala. Kebaikan ada pada orang yang memiliki ilmu meski tidak memiliki harta, dan keburukan ada pada orang yang tidak berilmu walaupun memiliki harta. Jadi kita menjadilah sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya di sisi Allah Ta'ala. Kita harus memiliki ilmu meski tidak memiliki banyak harta ya teman-teman. 8. Menuntut ilmu termasuk jihad di jalan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang memasuki masjid kami ini atau Masjid Nabawi dengan tujuan mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka ia laksana orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang memasukinya dengan tujuan selain itu, maka ia laksana orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. 9. Mengajarkan ilmu termasuk amal jariyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika seorang manusia meninggal di dunia, maka pahala amalnya terputus,
kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih atau solihah yang mendoakannya. Jadi, semua di dunia ini ketika teman-teman meninggal itu semuanya terputus, baik hartanya, baik semuanya, kecuali ketiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang solih solihah yang mendoakannya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mempunyai ilmu, usahakan teman-teman untuk mengamalkannya ya, yaitu mengajarkannya kepada yang lain. Misalkan teman-teman sudah hafal surat Al-Fatihah, terus teman-teman mengajarkannya kepada adiknya, lalu adiknya hafal sampai dewasa. Nah, itu amalan dari adiknya untuk teman-teman menyambung terus sampai dia meninggal. Seperti itu ya. Dan doa anak solih solihah. Jadi ketika ibu atau abi teman-teman meninggal atau ayah teman-teman meninggal, itu anak solih atau solihah yang mendoakannya, yang akan terus mengalir kepada orang tua kita, yang akan terus mengalir kepada kita pahalanya. Begitupun sedekah jariyah. Misalkan sedekah jariyah, teman-teman ada yang mempunyai kelebihan harta, Masya Allah. Terus teman-teman ada yang misalkan mewakafkan tanah untuk pesantren misalkan. Lalu pesantren itu terus berjalan untuk para pencari ilmu. Maka amal yang pencari ilmu ini terima akan sampai ke teman-teman juga. Seperti itu ya, itu namanya sedekah jariyah. Ke-10, ahli ilmu lebih baik dari ahli ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya seorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi hingga ikan yang berada di air. Sesungguhnya keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Dan barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka sungguh ia telah mendapatkan bagian yang paling banyak. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Jadi, seseorang yang ahli ilmu itu lebih baik dari ahli ibadah. Karena ahli ilmu itu bisa mewariskan kepada yang lain, bisa menyampaikan kepada yang lain. Beda dengan ahli ibadah. Kalau ahli ibadah itu hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau ahli ilmu, dia mempunyai ilmu dan dia mengajarkannya atau mengamalkannya kepada yang lain. Seperti para nabi mewariskan ilmu kepada para ulama ataupun para sahabat. Para sahabat mewariskan ilmu kepada para tabi'in. Tabi'in mewariskan ilmu kepada tabi'ut tabi'in hingga sampai kepada kita. Begitupun kita, ketika kita mempunyai ilmu itu, kita mengamalkannya atau mewariskannya kepada adik-adik kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman semangat dalam menuntut ilmu, karena keutamaan orang-orang menuntut ilmu banyak sekali. Sudah didoakan, sudah dihitung jihad kepada Allah, didoakan oleh para malaikat, didoakan oleh para penghuni laut. Dan itu adalah keutamaan yang sangat besar ya teman-teman. Masya Allah. Semoga setelah teman-teman mengetahui keutamaan-keutamaan ilmu ini, teman-teman makin semangat dalam menuntut ilmunya dimanapun teman-teman berada. Amin. Setelah mempelajari keutamaan menuntut ilmu, Amir dan Umar berdiskusi. Amir berkata, "Wah,
keutamaan menuntut ilmu banyak sekali ya. Umar pun menjawab, iya benar, saya tidak menyangka belajar saja banyak pahalanya. Bahkan kita didoakan oleh semut, ikan, dan malaikat, belum lagi didoakan oleh Rasulullah SAW. Amir berkata, iya, dari 10 keutamaan yang diajarkan ustadz atau ustadzah, saya paling senang dengan menuntut ilmu adalah jihad. Jadi dari kecil kita juga sudah bisa ikut berjihad karena kita menuntut ilmu. Umar pun menjawab, betul-betul, kita harus semakin bersemangat dan belajar ilmu. Karena ternyata keutamanya itu banyak. Amir berkata, insya Allah saya tambah semangat berjihad di jalan Allah. Jahid. Umar, loh kok berjihad? Kan kita sedang bahas belajar. Amir berkata, kan tadi menuntut ilmu itu jihad. Umar pun menjawab, oh iya. Nah, di sini teman-teman mempunyai tugas mengerjakan halaman 50. Foto dan tugas dikirimkan paling lambat jam 2 siang ya. Semoga teman-teman dimudahkan oleh Allah Ta'ala dalam mengerjakan tugasnya. Amin. Syukran, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.